warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kailana Jaumaira. Saya dari kelas 2 TIF. Kali ini saya akan membahas tugas yang saya kerjakan. Nah, kali ini saya akan membahas itu tentang state, terus juga ada komponen dan juga ada rendering. Nah, pertama saya akan menjelaskan sedikit review tentang praktikum yang telah saya kerjakan di kampus sebelumnya. Di sini saya membuat folder di Source, yaitu namanya pertemuan 3. Nah, di dalam pertemuan 3 ini itu terdapat satu folder lagi yang itu namanya adalah komponen. Habis itu di sini kita juga ada hitung gaji form, kita ada main JSX juga, ada Tailwind, dan juga ada Tailwind CSS, dan juga ada user formnya. Nah, di sini kita itu menggunakan Tailwind. Kenapa sih kita menggunakan Tailwind? Karena fungsi Tailwind itu untuk mempermudah kita dalam membuat kode program. Contoh, saya akan memberi contoh seperti ini. Nah, di sini itu kan ada label class name block text gray 700 font medium MB. Karena kita menggunakan Tailwind, kita di sini tidak perlu menginisialisasi satu-satu dan kita tidak perlu menghafal satu-satu. Cukup seperti ini saja. Nah, dia itu akan muncul seperti ini, ada text gray 50, text gray 100, 200 sampai 950. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk menghafal kode program yang ingin kita buat. Nah, dengan adanya Tailwind ini, fungsinya itu untuk mempermudah kita dalam membuat kode program agar kode program tersebut juga lebih terarah dan juga lebih bagus untuk tampilannya. Ini saya kembalikan seperti semula saja. Nah, setelah itu saya akan tunjukkan beberapa contoh yang sudah ada saya buat sebelumnya. Kita akan masuk ke dalam websitenya. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam penerapan Tailwind yang saya gunakan. Dan di sini juga ada beberapa contoh modelan inputan seperti ini untuk tambah user dan juga untuk menghitung gaji bersih. Nah, di sini saya itu gunakan pada di sini di mana terdapat spacing, terdapat pictography, border radius, background colors, terus juga ada flagbox grid, dan juga shadow effect. Nah, semua kode program yang ada di sini itu kita menggunakan Tailwind karena seperti yang saya bilang sebelumnya, Tailwind itu untuk memudahkan kita dalam membuat kode program yang kita inginkan. Setelah itu di sini saya juga membuat hitung gaji form. Nah, hitung gaji form itu contohnya seperti ini. Nah, ini hasil kode program yang telah saya kerjakan di kampus tadi. Nah, di mana ketika kita memasukkan gaji kita, sebagai contoh, saya memasukkan gaji saya 1 juta. Nah, di sini itu ada total berapa sih uang yang akan kita bawa pulang setelah dipotong pajak atau dipotong apapun itu. Nah, di sini akan keluar 400. Selanjutnya kita akan lanjut ke project yang saya buat untuk tugas kali ini. Nah, jadi kebetulan saya itu mendapatkan bagian untuk membuat admin panel. Nah, di mana admin panel tersebut itu berisi CRUD, yaitu create, update, dan delete. Nah, di sini sesuai dengan kriteria yang sudah saya lihat, saya itu memilih untuk membuat manajemen karyawan. Kenapa saya memilih manajemen karyawan? Karena
pada tugas yang sudah terlampir sebelumnya, kita itu membutuhkan 2 inputan dan juga 1 drop down. Terus itu kita juga diharuskan untuk mempunyai alert di masing-masing inputan tersebut. Dan juga kita itu harus menggunakan state, component, dan juga rendering. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu apa itu components, apa itu state, dan apa itu rendering. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu components. Nah, components yang bisa kita lihat di sini, saya itu ada memasukkan error message dan juga input file. Components itu apa sih? Components itu fungsinya untuk kode program yang telah kita buat itu agar bisa kita gunakan kembali. Jadi ketika kita saat membuat program, seandai-andainya kita ingin menggunakan program itu lagi, kita hanya perlu memanggil namanya saja, maksudnya kayak seperti nama functionnya saja. Sebagai contoh, function input file. Seandainya saya membutuhkan lagi untuk menggunakan kode program ini, saya hanya perlu memanggil input file seperti itu. Terus kedua, saya juga memasukkan komponen untuk error message, yang dimana fungsinya itu untuk membuat alert pada setiap inputan yang telah saya buat. Dimana inputan masing-masing tersebut saya membuat untuk inputan nama itu tidak boleh menggunakan number, dan untuk inputan select drop down itu harus diisi, dan terakhir untuk foto itu juga tidak harus menggunakan number. Nah, kita akan masuk ke dalam state. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen state. Sebelumnya saya akan menjelaskan state itu apa sih. State itu adalah alat penting dalam React yang untuk mengelola data yang akan berubah dan memperbarui tampilannya secara otomatis tanpa reload. Nah, contohnya seperti apa sih? Di sini saya akan memperlihatkan beberapa contohnya. Contohnya seperti ini. Ini ada cons karyawan, foto jabatan. Ini merupakan salah satu contoh state, di mana kode-kode program ini fungsinya untuk mengelola data dan bisa kita ubah juga di dalam kode program yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Cons handle submit sampai di sini. Nah, di sini saya tuh menggunakan state, di mana fungsinya itu untuk mengelola data, dan saya bisa mengubah data tersebut kapanpun yang saya mau dengan cara memanggil parameter yang telah saya buat. Setelah itu, saya akan menjelaskan apa sih itu conditional. Nah, conditional itu adalah conditional rendering itu adalah menampilkan atau menyembunyikan pesan yang berdasarkan kondisi tertentu. Bisa kita bilang itu seperti alert yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana setiap inputan, kalau misalnya kita salah menginputkan nama, atau salah lupa mengisi inputannya, atau juga kita juga salah menginputkan foto, itu di bawahnya akan muncul alert gitu. Nah, di sini saya membuat alertnya seperti ini. Foto tidak boleh kosong, tidak boleh number. Jabatan tidak boleh kosong, tidak boleh number. Nih, nama tidak boleh kosong, tidak boleh number. Nah, error message ini merupakan kelas function yang telah kita buat di komponen tadi. Jadi seandainya saya ingin menggunakan error message tersebut, saya tinggal memanggil error message untuk menampilkan kode program, maksud saya menampilkan program yang ingin saya tampilkan sebelumnya gitu. Jadi saya tidak perlu membuat kode program berulang-ulang kali karena komponen tersebut itu sifatnya reusable. Seperti itu. Seperti ini juga input file itu juga saya buat menjadi komponen agar kode program tersebut reusable dan bisa saya gunakan berkali-kali. Nah, di sini saya akan menunjukkan website atau outputan
program yang telah saya buat. Di sini saya membuat namanya admin. Nah, di sini ada manajemen karyawan. Nah, untuk manajemen karyawan ini, ketika kita memasukkan seperti hanya nama, contoh kayak, nah, terus kita langsung enter. Nah, dia tuh akan muncul jabatan tidak boleh kosong karena di jabatan tersebut belum kita isi. Nah, kalau misalnya kita isi manajer dan juga kita masukin fotonya itu misalnya sebagai contoh. Nah, kalau kita memasukkan number di dalam foto, itu akan muncul alert foto tidak boleh kosong atau tidak boleh number. Sama halnya seperti kita menggunakan nama kita, tapi kita itu menggunakan number. Nah, kalau kita memasukin number di dalam nama kita, itu juga akan muncul alert nama tidak boleh kosong atau tidak boleh number. Seperti itu. Jadi ini merupakan tampilan dari manajemen karyawan yang menerapkan sistem state, terus juga ada komponen dan juga ada rendering. Saya rasa lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.